Pamarayan itu kan salah satu desa ya, salah satu desa yang sudah lama di Serang gitu ya. Bukan nama yang baru ada setelah bendungan yang muncul ya. Jadi ada banyak kajian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya itu yang mengatakan nama Pamarayan itu sendiri berasal dari pembayaran mayar atau marai gitu ya, mayar yang maksudnya adalah pembayaran dari para tukang untuk membangun bendung. Nah itu sebenarnya ngawur ya. Itu mitos. Di akhir abad 19 itu kan terjadi cukup banyak peristiwa dari segi konteks ekologi misalnya. Di daerah Banten khususnya di Cikande Udik ya, termasuk di Pamarayan itu sering terjadi banjir berulang kali ya dari tahun ke tahun. Dan banjirnya ini disebabkan antara lain oleh rendahnya tanggul di Sungai Ciujung. Selain banjir ya, ada juga masalah terkait pertanian. Kurangnya sistem irigasi menyebabkan wilayah tanah dan persawahan di sekitar Pamarayan itu produksinya sedikit. Nah, dalam perspektif kolonial, tentu saja itu sangat merugikan. Jangan lupa juga tahun 1888 itu kan ya terjadi geger Cilegon ya. Ada banyak kendala teknis yang sudah muncul juga sejak tahap pertama. Kendala teknis itu antara lain penumpukan pasir tufa ya, tanah tufa atau tanah yang mengandung banyak debu vulkanik yang tertahan di bagian struktur bendung, sehingga itu merepotkan para teknisi dan tukang untuk menggalinya ya, memperbaikinya. Kemudian juga jangan lupa itu terjadi Perang Dunia Pertama kan, tahun 1914 sampai 1918 ya. Makanya baru diresmikan dan baru efektif beroperasi pada tahun 1919. Nah, kemudian berjalan seiring dengan waktu, tahun 1925 itu tercatat pernah ada kelanjutan proyek irigasi di Pamarayan dan sekitarnya untuk membuat kanal-kanal sipon dan jalur perairan. Jadi dari bendung Pamarayan dialirkan ke area persawahan warga. Nah, ini masuk ke tahap 3 ya. Nah, itu banyak beredar dokumentasinya di internet atau di sumber-sumber arsip kolonial bahwa pada tahun itu terlihat jelas area Sungai Ciujung ya, yang dibatasi oleh bendung Pamarayan banyak ditemukan sedimentasi atau kalsifikasi ya, numpuk pasir-pasir atau tanah-tanah di situ, sehingga hal itu cukup merepotkan bagi otoritas setempat dan perlu ada pekerjaan tambahan gitu. Nah, tahap itu pembangunan itu dari 1925 sampai 1929 ya, tapi kemudian tertunda lagi karena ada krisis Malaysia, krisis kelaparan global, termasuk Belanda mengalaminya ya. Baru lanjut lagi di tahun 1930-an. Nah, proyek ini baru selesai semuanya sampai 1939. Pamarayan ini proyeknya ya, sebelum terbangun itu mengalami beberapa kali perubahan desain. Nah, tapi perubahan desain yang paling kontras ya, yang paling jelas gitu antara tahap pertama sama tahap kedua. Nah, tahap pertama itu rancangannya, proposalnya dibuat pertama oleh Insinyur Van Marle ya, Van Marle. Nah, di tahap kedua desainnya diperbaiki karena kegagalan teknis sehingga perlu ada beberapa perbaikan. Nah, salah satu insinyur arsitek yang terlibat itu adalah Insinyur Simon Snodgrass. Nah, Simon Snodgrass itu pada tahun 1912 itu dia memimpin divisi baru di dalam BOW, dinas BOW, namanya Afdeling Gebowen ya.
atau Departemen Bangunan gitu. Jadi rancangannya itu sebenarnya ada sentuhan Art Deco-nya ya, sentuhan khas Art Deco, misalnya seperti bentuk yang berundak di ujung seperti zigurat gitu. Kemudian ada dekorasi-dekorasi di bagian finial, kemudian di bagian dinding bangunan gitu. Ini sebenarnya ada sentuhan Art Deco-nya menurut saya. Di masa yang sama ya, sejaman itu memang Belanda sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan sarana dan prasarana irigasi. Kan ada 3 fokus utama dalam politik etis ya. Ada irigasi, edukasi, transmigrasi. Nah, secara paralel di tempat lain ada di Walahar, Karawang, dan Bedadung Besuki. Jadi nggak hanya satu-satunya sih, tapi yang pertama dan terbesar ya di Pamarayan. Sungai Ciujung ini banyak mengandung tufa ya, tanah tufa, dan akhirnya menyebabkan kalsifikasi yang memadati lantai dasar Sungai Ciujung. Lama-kelamaan pintu airnya ya tertutup oleh tanah atau pasir tufa gitu, sehingga memperlambat aliran air sungai di Pamarayan. Akhirnya dibangunlah sebuah bendung baru di aliran aliran Sungai Ciujung yang satu lagi. Ya, jadi kan ada dua aliran cabang gitu ya, yang di barat sama di timur. Nah, Pamarayan ini di timur. Nah, sedangkan bendung baru yang diinisiasi oleh berbagai pihak, terutama dari rezim Orde Baru ya, di bawah pembangunan 5 tahun atau PELITA. Jadi efektif tidak beroperasi sejak 1997 karena juru pelihara dan teknisinya semua dialihkan ke bendung baru. Pertama adalah pernah terjadi pemberontakan PKI ya di Banten, khususnya di Pamarayan. Itu terjadi percobaan pembunuhan Wedana Pamarayan. Itu pernah terjadi. Kemudian yang kedua, bahwa Bendung Lama Pamarayan ini pernah diduduki oleh tentara Belanda pada masa revolusi. Ya, ketika masa revolusi, mereka harus menjaga aset-aset nasional mereka yang strategis dan vital, nah, termasuk Pamarayan. Nah, setelah Indonesia merdeka, tidak lama setelah dijaga oleh tentara tersebut ya bertahun-tahun, pada tahun 1951 Presiden Soekarno berkunjung ke Bendung Pamarayan dan juga ke Rangkas Bitung ya. Jadi ke Serang dan Rangkas Bitung gitu. Nah, kunjungan Presiden Soekarno ini ya untuk bersilaturahmi dan juga untuk bertemu masyarakat Banten. Karena tidak ada yang mengawasi sejak tahun 1997 itu, banyak bagian atau elemen bangunan di Bendung Lama Pamarayan ini yang sudah hilang atau mengalami kerusakan, baik kerusakan secara alami ataupun oleh ulah tangan manusia gitu ya. Bisa dibilang kondisi Bendung Lama Pamarayan ini cukup tertinggal gitu ya, cukup terabaikan gitu. Padahal bentuknya sangat cantik ya, sangat indah, kemudian juga penuh potensi dari segi pariwisata, dari segi arsitekturnya bagus sekali gitu. Baru saja sebetulnya tahun ini ya, 20 Juni kemarin saya berkunjung ke sana untuk menganalisa aspek kelayakan teknis untuk pemugaran. Ada rencana dari Balai Pelestarian Kebudayaan di Banten untuk melakukan pemugaran terhadap struktur ini.